kalau Ustaz yang kondang ada pantun Pak ya. Supaya lebih semangat, ada satu pantun yang kami mengambil ijazahnya itu daripada guru kami, supaya biar kelihatan Ustaz kondang walaupun tidak. Jalan-jalan ke pagar alam, tidak lupa membeli kopi. Yang paling kuat menjawab salam, insya Allah tahun depan Allah berangkatkan haji. Nah itu untuk ibu-ibu, sekarang untuk bapak-bapaknya yang nikah. Jalan-jalan ke pagar alam, tidak lupa membeli kopi. Yang paling kuat salam, insya Allah tahun depan begini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tiga doa yang pastinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua adalah wasaim hatta yuftir, yakni orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Puasa gala kira-kira Ustaz? Segala ya. Dan yang ketiga adalah wada'watul mazlum, adalah doa orang-orang yang terzalimi. Maka saya ulangi lagi supaya lebih kompak. Kenapa? Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya saya mendoakan bapak dan ibu Allah berikan keselamatan, kesehatan, kemudahan. Maka dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita takzimi dan kita muliakan Ketua Masjid Al-Maghfirah. Kami belum tahu namanya Pak. Pak Arius. Kita doakan beliau selaku Ketua Masjid disehatkan daripada jasmaninya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan yang paling penting ditebalkan isi dompetnya, dan juga ditambahkan istrinya. Kita doakan juga sekretaris, bendahara, dan kakak kami yang beliau selalu membimbing kami, kirim pesan WA, ngasih nasihat. Karena saya datangnya ke sini Pak Bu bukan untuk mentausiahi. Usia masih muda, pengalaman masih sedikit, jadi datangnya kami ke sini sebagaimana adab seorang pemuda menemui orang tua. Jadi man la yarhaman nas la yarhamallah. Siapa orang yang tidak memuliakan manusia, maka yakinlah Allah tidak akan memuliakannya. Nah, jadi kita doakan pengurus masjidnya sehat semua. Yang tidak kuat mengaminkan, artinya ada musuh dengan ketuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga seluruh jamaah yang istiqomahkan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
saya di sini tak sendirian Pak Ustaz, sama teman saya ada satu yang pegang kamera namanya Ustaz Wasbirullah. Kebetulan beliau ini masih muda, ahli dalam bidang bahasa Inggris. Beliau ini asli orang Belide, saya juga orang Belide. Jadi kalau nanti pakai bahasa Belide harap maklum karena kami ini orang pelosok desa yang jarang masuk kota. Dan di sampingnya pula ada Ustaz Afriyandi. Alhamdulillah beliau juga masih muda, sedang menimba ilmu di Universitas Unsri bahasa kita Pak ya, sedang mengambil jurusan IT Sistem Informasi. Doakan kami semua dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan yang paling penting dimudahkan jodohnya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Ustaz, kok kami ini nak banyak bersyukur? Allah lah kasih kami duit lah bersyukur kami Ustaz, lah dikasih usia kami lah bersyukur Ustaz. Pertanyaannya satu, kita secara teoritis sudah tahu, kira-kira Ustaz ya, secara maknawiyah syukur itu sudah tahu. Tapi yang paling penting adalah syukur itu terbagi menjadi tiga kata para ulama. Oh banyak pembagiannya Ustaz. Anda yakin di sini udah paham semua? Karena yang di sini ada Ustaz Toha, Ustaz Ramadan ya, dan saya ini santri mereka. Artinya apa? Mereka insya Allah lebih alim daripada kami. Yang pertama apa? Di dalam memaknai syukur itu kita membenarkan nikmat dari Allah di hati kita. Yang kedua adalah kita membenarkan daripada syukur itu dengan mengucapkan melalui lisan kita Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai Allah kasih niat tapi kita ucapkan mau kasih niat Kak, kalau bukan karena kau aku tak selamat. Itu disebut perkara yang tidak sesuai dengan makna syukur. Kenapa? Yang memberikan nikmat apapun kepada kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak punya motor, punya mobil, punya istri sendiri, istri orang, lain sebagainya, itu dari Allah. Yang artinya apa? Kita wajib mensyukurinya. Dan yang paling penting yang ketiga itu, kalau yang pertama itu membenarkan syukur di hati, yang kedua kita ucapkan dalam lisan kita, dan yang paling berat itu adalah kita mengamalkan, mengaplikasikan daripada nikmat itu. Misal Pak Ketua Masjid dapat rezeki 100 juta, amin. Nah, uang 100 juta ini bukan miliknya semua. Ada miliknya orang fakir miskin, ada milik tetangga, ada milik istri simpanan orang misalnya. Ya, yang semuanya itu ada hak. Tidak boleh kita punya nikmat Allah kasih tapi kita habiskan untuk diri kita sendiri. Sama kayak kami Pak, kami punya ilmu sedikit. Kalau ilmu ini kami pendam dalam diri kami, tidak kami bagikan, yang kami takutkan adalah perkara ilmu ini menjadi bala bagi kami. Kenapa? Tugas dai nahnu da'ah qabla kulli syai', kata ulama. Setiap kita ini Pak, baik yang tidak ceramah di atas seperti ini, yang tidak ceramahnya di atas mimbar, yang tidak ceramahnya keliling, semua kita ini Bu Pak adalah dai. Apa itu dai? Asal katanya da'ayadun, mengajak. Kalau tak bisa berdiri di atas mimbar, kita punya HP, kita kirim status, kita kirim WA ke kawan. As-salatu khairun minan naum wa laisa khairun minal fajji, Free Fire, lain sebagainya. Nah, berarti tak boleh main game Ustaz. Boleh, tapi kalau waktunya tidak berlebihan dihabiskan. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, ada satu ungkapan ulama Syai'ala. Beliau ini ulama muda yang kebetulan beliau mendapatkan predikat mahasiswa terpuji dan terteladan di Al-Azhar Kairo. Apa kata beliau? Innama haqiqatul iman, sesungguhnya hakikat daripada iman itu adalah hinama yutimmu fil qulub, yang akan sempurna daripada iman itu bimahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidaklah sempurna iman seseorang itu kalau tidak ada cinta di dalam hati
hadir kalau tidak ada cinta kepada Allah. Begitupun seorang bapak kepada anaknya. Tidak mungkin bapak kasih uang, kasih makan, kasih jajan, kasih pakaian kalau tidak ada cinta di hatinya kepada seorang anak. Begitupun kita kepada Rasulullah. Bagaimana kita mengaku umat Rasulullah, tapi ketika disebut nama Rasulullah kita tertawa. Harusnya ketika disebut nama Rasulullah maka bergetarlah hati kita. Maka nanti Bapak kalau melihat di Palembang itu, karena saya menimba ilmu banyak di Palembang, S1 S2 di Palembang. Jadi di sana setiap malam Jumat itu ada satu majelis, ada Habib Mahdi, ada juga guru kami Habib Ahmad Al-Ghaf, kemudian juga ada guru kami namanya Habib Ali Barokah, yang mereka ini mendawamkan kepada murid-muridnya untuk selalu membaca Maulid Ad-Dibai. Kemudian Al-Barzanji, tahu Al-Barzanji? Yang sering kita baca kalau muda, nah, marhaba al-jannatu wa na'imuha. Sering kita baca itu ya. Apalagi kalau dari dusun, biasa sering baca itu. Nah, kalau kami di budak dusun, dari kecil-kecil dari dusun, maka yang seperti itu sudah dibiasakan oleh nenek-nenek kami, uwak-uwak kami, bahkan orang tua kami, walaupun tidak mondok di pesantren. Jadi jangan sampai dikira kalaulah mondok di pesantren serba tahu, Pak. Enggak semuanya. Kenapa? Di pesantren pun yang belajar adalah manusia. Sama, jangan sampai kalau tidak mondok dikatakan tidak paham agama. Beliau ini, bapak-bapak ini, dan sahabat kita ini, kami yakin walaupun tidak mondok ilmunya mantap. Yang penting satu, ada iktikat dalam hatinya untuk menimba ilmu. Maka pada kesempatan ini kami akan membagi seri daripada yang pertama, bagaimana kita meningkatkan ibadah kita menjadi ibadah yang biasa, menjadi ibadah yang berkualitas. Namun yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, datangnya kami ini semata-mata untuk seri. Insyaallah, siap Pak Bu? Siap ya? Yang pertama adalah, kata ulama, di dalam beribadah itu harus ditanamkan ikhlasun niyah. Ada yang tahu arti ikhlasun niyah? Ikhlasnya niat. Loh kok bisa Ustaz? Contoh, kalau ibu sholat tak ada niat, maka tak ada rasa. Kalau ibu tak ada niat, maka ibadah itu menjadi ibadah biasa. Contoh, ini belum masuk ke sholat. Misalnya ibu keluar rumah tak ada niat, enak kira-kira Bu? Aku keluar rumah, tidak tahu apa nak ngapain, maka tidak ada tujuan. Misal Bapak misalnya keluar, tak ada niat, maka bingung kita mau ngapain. Nah sama, di dalam beribadah pun harus ada yang namanya niat. Maka yang paling penting dalam beribadah itu adalah ikhlasun niat. Nanti ada satu kisah, seorang ulama saking ikhlasnya dia menuntut ilmu, ada satu perkara yang mustahil bagi akal kita itu Pak. Kenapa? Tidak mungkin Ustaz bisa ngapal itu. Tidak mungkin Ustaz bisa itu. Kenapa? Karena hati, pikiran itu disebabkan semua perkaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau orang nggak punya niat yang baik ke masjid sini, sudah sembahyang selesai. Coba kalau niatnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dia tahu ini Pak, malam-malam terakhir bersama dengan Ramadan, dan dia tahu fadilah daripada malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi Pak? Semalam Pak? Masya Allah, aku beda tahu Pak kapan terjadi itu. Nah, kita bagi dikit. Di dalam satu kitab, yang kitabnya ini dikarang oleh ulama besar, dan beliau ini merupakan cicit daripada Rasulullah SAW. Di dalam kitab itu dikatakan malam Lailatul Qadar, kata para ulama, dikatakan pertama Imam Syafi'i mengatakan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu pada malam 21 atau malam 23. Ini malam berapa? 25. Galaknya cepat dah Lebaran. Dan juga ada ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam
27 sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Dari mana sumbernya Ustaz? Nanti ibu buka di dalam kitab Bulughul Maram. Ada satu kitab itu bab hadis. Nah, di dalam kitab itu nanti ada bab i'tikaf wa qiyam Ramadan, bab i'tikaf dan bab menghidupkan daripada bulan suci Ramadan. Dan ulama lain mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi perbedaan pendapat sebanyak 40. Yang artinya kita tidak tahu kapan terjadinya. Hikmahnya apa? Artinya di dalam malam-malam bulan suci Ramadan itu kita diperintahkan untuk menghidupkan berzikir, bersolawat, beristighfar, sholat malam, kemudian lain sebagainya. Artinya apa? Allah kasih perkara itu secara tidak kita sadari guna kita mengisi waktunya itu. Kembali kepada niat tadi. Orang kalau ibadah tanpa niat, maka yang terjadi adalah ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Bapak datang ke masjid, Allahu Akbar, tak ada niat. Ustaz, aku ikut di mazhab lain, boleh. Kenapa? Ada mazhab yang mengatakan kita kalau dari rumah dan anak sholat subuh, aku niat sholat subuh, datang ke masjid Allahu Akbar, maka jatuhnya boleh. Tapi kita mengikuti Imam Syafi'i, maka kita diharuskan sengaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Maka ada adatnya. Kemudian misalnya kalau kita ibadah tanpa niat yang baik dan benar, maka ibadah kita yakinlah seperti kertas yang kotor. Nah, maka dalam satu kitab itu Pak, Bapak mungkin sudah pernah baca, di dalam kitab hadis Arba'in itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, innamal a'malu niat. Segala perkara tergantung kepada niat. Kalau niat Bapak nak sholat maghrib, maka niatnya sholat maghrib. Kalau Bapak niatnya sholat isya, maka niatnya sholat isya. Ustaz, boleh tak kalau aku sholat maghrib niat isya? Tidak boleh. Boleh tak Ustaz, aku sembahyang subuh tapi niatnya sholat zuhur? Tidak boleh. Maka ada satu kaidah usul fikih itu al-umuru bimaqasidiha. Jadi setiap perkara amal pekerjaan itu tergantung kepada niat dan tujuannya. Jadi kalau kita ibadah harus benar-benar. Maka dikisahkan dalam satu kisah Pak Bu, ada seorang ulama yang beliau ini menghafalkan daripada hadis 1 juta. Sejuta hadis. Itulah berapa hadis kita hafal Pak? Aduh Ustaz, alhamdulillah hadis yang paling aku hafal itu adalah bandingku anni walau ayat. Jadilah, walau tak banyak, jadilah. Jangan sampai yang paling penting Pak, kita punya usia sudah 50, 60, 70, 80, tapi hari-hari kita diisi dengan perkara yang tidak ada manfaat Pak. Jangan sampai Allah kasih usia, tapi usia kita tidak dimaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah di dalam beribadah itu pertama ikhlasun niat. Yang kedua yang sangat-sangat penting Pak, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau ibadah tanpa mengikuti Rasulullah, mengikuti daripada cara ulama, mengikuti daripada Quran dan As-Sunnah, maka nanti sholatnya akan menjadi aneh. Contoh kalau sholat maghrib yang biasanya kita kuatkan baca Fatihahnya, ternyata gara-gara tidak belajar, maka yang terjadi apa? Yang harusnya dia dijaharkan, dikuatkan, ketika dia sholat maghrib tidak bersuara. Pas pulang disuruh jadi imam Pak, tidak ngerti hukum, tidak ngerti fikih, tidak banyak hafal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, inilah salah dulu jadi imamnya. Nah, maka nanti kita harus yang namanya belajar ilmu fikih supaya apa? Tahu waktunya ini dikeraskan, waktu ini dilembutkan. Artinya tidak begitu jelas, tapi terdengar oleh telinga kita. Nah, jadi ada satu ungkapan dalam satu hadis itu, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Pertanyaan satu Pak, siapa yang melihat Rasulullah salat?
Ibu ada yang jenguk Rasulullah sholat bu? Niat bu? Jenguk lagi ibu sholat pernah? Pernah bu ya? Alhamdulillah Ustaz. Aku jenguk lagi ibu sholat Ustaz ketika sholat Id. Alhamdulillah posisi duduknya paling depan. Kira itu yang tak khutbah Ustaz, pas jenguk lagi aku. Nah, alhamdulillah. Ayo Ustaz, malu aku lagi aku udah pernah sampai di masjid. Dah setahun tak sembahyang, tahu-tahu langsung mendekat di depan imam. Tidak apa-apa bu, kita doakan semoga beliau istiqomah. Kenapa? Kita tidak tahu orang itu mati dalam keadaan tak baik. Jangankan yang sholatnya setiap hari, bahkan yang tahajudnya bermalam-malam sampai bengkak kakinya pun tak ada jaminan dia bisa masuk surga. Ada orang sudah bunuh ratusan manusia, ketika dia sekali taubat langsung masuk surga. Ada orang dia ahli ibadah, karena dia sombong memandang orang lain dengan hinaan, dengan ejekan, seketika Allah ubah daripada nasibnya menjadi manusia hina. Jadi jangan sampai mentang-mentang gitulah bertegak jadi imam, gitulah azan, gitulah qomat, gitulah baca zikir, memandang orang di luar itu kafir, kau neraka. Tidak boleh. Kenapa? Kata dalam satu hadis itu, kata Ummul Mukminin bertanya daripada sahabat kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, kapan dikatakan manusia itu hina? Apa kata Ummul Mukminin? Ketika mereka merasa paling baik, paling soleh, paling pintar, paling alim, paling baik ibadahnya. Kenapa? Karena itu perkara yang tidak diperbolehkan oleh agama kita. Maka wajar kalau ada orang, kita punya teman jamaah tabligh itu Pak, mereka itu kalau ibadah luar biasa, menghidupkan sunnah-sunnah. Ada juga kita punya teman di sebelahnya, mereka menghidupkan sunnah, ada yang berzikir, ada yang tidak. Terus bagaimana kita menyikapinya? Oh terserah mereka, jangan baik mereka tidak sholat. Nah kembali kepada sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Maka siapa yang perlu kita tiru Pak? Rasulullah. Bagaimana kita tahu Rasulullah sholat? Dari hadis yang ada. Bagaimana kita menguasai hadis? Kita berguru kepada ulama. Ulama ini siapa? Ulama warasatul anbiya. Ulama yang bagaimana? Ulama yang istiqomah, yang mengistiqomahkan dirinya antara ilmu dengan amal perbuatan. Artinya apa? Dia mungkin secara public speaking dia ahli Pak, tapi ada juga dia cuma bisa menyampaikan tapi belum mampu untuk mengamalkan. Kenapa Pak? Yang namanya seorang penceramah itu banyak pintar Pak, tapi yang paling pintar, paling penting itu adalah kita lihat dia berguru dengan siapa gurunya, dari mana silsilah nasabnya. Kenapa? Kita khawatirkan kita menimba ilmu, hendak tahu guru kita berguru dengan siapa. Kenapa ada ungkapan ulama itu Pak? Ini indahnya ungkapan ulama itu Pak. Bukan uji aku ini bukan ulama, budak muda. Apa kata ulama? Mana saya Pak? Siapa orang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Ngeri pula Ustaz. Maksudnya apa? Kalau perkara ilmu agama kita perlu guru. Kenapa? Ada ungkapan Imam Ibnu Mubarak itu al-isnad minad din, walau al-isnad laqala man syaa. Sanad mata rantai guru itu penting Pak daripada bagian agama. Kenapa? Kalau orang tidak belajar kepada guru, maka dia nanti akan ngomong uji aku, uji bapakku, uji nenekku, uji keluarga semuanya. Sedangkan dalam agama tidak diperbolehkan. Setidak-tidaknya saya pernah mengkaji daripada hadis tentang misalnya innamal a'malu binniyat. Aku belajar dengan Ustaz A, uji beliau ini maknanya, uji guru ini lebih lemah Pak. Jangan sampai menurut aku hadis ini hadis ini tak sahih, hadis ini bakal dia langsung ini. Maka kita berguru kepada ulama yang ahli pada bidangnya. Dan yang ketiga, yang pertama adalah ikhlasun niyah, yang kedua adalah ittiba'ur rasul, dan yang ketiga ini Pak yang sangat-sangat penting itu Pak. Ibadah tanpa cinta maka ibadah kita tak terasa. Apa? Bilhub, dengan cinta. Kalau kami setiap kali menyampaikan tausiah tidak kami tinggalkan, ibadah itu perlu dengan cinta.
dengan cinta. Suatu ketika ada seorang ahli dalam bidang tasawuf, Rabi'ah al-Adawiyah. Dia ini Pak mau melaksanakan sholat tahajud lebih dari kita. Kalau kita 2 rakaat penat. Ketika dia melaksanakan sholat tahajud, dia selesai zikir dan sebagainya, ketiduran. Nah, ketika dia ketiduran ini Bu, terbangun aja itu. Tahu-tahu kesiangan. Kesiangan aku punya. Mak mana cerita ini? Apa yang diucapkan oleh Rabi'ah? Wahai diri, masihkah engkau mau tidur? Seringkah engkau mau tidur? Padahal dia selesai melaksanakan tahajud dengan subuh, baru tidur sebentar. Apa kata dia? Wahai diri, kenapa kau masih tidur? Sudahkah engkau ini beristirahat? Kenapa tidur terus wahai diri? Dia mencaci maki daripada dirinya. Padahal kalau kita capek ya istirahat. Tapi inilah bedanya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiba-tiba datang orang yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Rabi'ah, ya fulan, dari mana engkau? Ujinya sesungguhnya aku mencintai daripada matamu yang begitu indah, wahai Rabi'ah al-Adawiyah. Ada laki-laki datang menemui seorang wanita, diucapkannya, wahai Rabi'ah, sesungguhnya aku telah jatuh cinta kepada matamu yang begitu indah. Misalnya bapak dulu kalau galak dengan ibu-ibunya pasti cantik ya, masih gadis. Sekarang masih juga Bu, alhamdulillah. Walaupun sudah beda usia, tapi yakinlah kalau bapak memang cinta sama ibu tetap cantik pula, insya Allah. Tapi kalau ada yang bening dikit, tetap cantik. Kenapa? Dulu dia muda, sekarang tua. Maka dalam pernikahan itu nanti ada kaitannya Bu, ada mawaddah, ada warahmah. Kalau dulu ada cinta, sekarang cuma kasih sayangnya baik. Itu perlu dipahamkan dalam pernikahan, tapi tidak ada kaitan dalam kajian kita. Nah, kemudian apa kata Rabi'ah? Wahai fulan, aku punya adik, yang adik aku ini cantik daripada aku, usianya masih muda, luar biasa ya ini. Terus kata si fulan tadi, wahai Rabi'ah, sesungguhnya aku mencintai engkau bukan kepada adikmu. Lantas apa yang dilakukan oleh Rabi'ah? Sesungguhnya adikku ada di belakangmu, cantik, putih. Apa yang dilakukan oleh fulan itu? Laki-laki tadi, dia menoleh kepada adiknya tadi, dan ternyata tidak ada orang. Yang artinya apa? Kalaulah kita cinta kepada manusia, maka sikap baik. Kalau kita cinta kepada Allah, jangan sampai Allah atau Tuhan kita menjadi 3, 4, 5. Aku dicinta kepada Allah Ustaz, tapi masih galak aku duduk Ustaz. Aku dicinta kepada Allah Ustaz, tapi aku masih galak menanamkan duit. Nauzubillah min zalik. Artinya apa? Ada satu kisah yang terakhir yang disebutkan. Suatu kisah ketika seorang laki-laki berjalan ke suatu tempat, ini sangat masyhur kita kisahnya ini. Ketika dia berjalan ingin menemui seorang wanita yang wanita ini ia cintai begitu luar biasa. Datang ke depan rumahnya, nampak rumah itu begitu ramai Bu. Ketika ramai, dia tahu bahwasanya rumah ini sedang ada acara. Ketika nampak ada acara, dia masuk ke dalam rumah, ada tempat mengantri makanan di situ, mengambil nasi, pempek, bakwan dan sebagainya. Ketika selesai dia mengambil makanan, datanglah seorang wanita yang ia cintai, namanya Laila. Ketika dia sedang mengambil makanan, apa yang dilakukan oleh Laila itu? Dia mengambil piring itu dan piring itu dihempaskannya ke lantai. Kira-kira mana ada kira-kira orang itu? Ada orang yang kita cintai, lantas ambil makanan itu dilemparnya ke lantai. Mana kira-kira Pak? Malu beda kan? Sakit hati. Apa yang dilakukan oleh si fulan tadi, si laki-laki tadi, si Kois? Kata Kois, orang kan sudah marah-marah semua. Apa kata Kois? Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Laila. Loh kok bisa? Apa kata Kois? Sesungguhnya Laila menyuruh saya mengantri mengambil makan lagi, guna saya dan Laila bisa bertatap-tatapan lebih lama. Kenapa? Rindu bisa terobati daripada perjumpaan, dan perjumpaan itu adalah hal yang dinanti setiap orang. Misalnya ada ini senang dengan cewek, kalau cuma WA, nelpon tidak bisa mengobati rindu. Maka yang dilakukan adalah kita harus berjumpa dengan orang yang kita cinta, yang kita cintai, betul lah kira-kira. Iya, kita bisa masih bujang, jadi tahu lah perkara itu ya. Nah, sama yang dilakukan
dilakukan oleh Qais tadi, ketika dia menatap wajah Laila, memandang wajah Laila, maka rindu itu terasa terobati. Lantas ketika dia selesai melaksanakan makan dan sebagainya, dia melakukan perjalanan ke suatu tempat, tak sengaja dia ke masjid. Nah, ini perkara yang luar biasa dan ada kaitan dengan diri kita ini. Apa yang dilakukan oleh Qais ketika orang lagi salat? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Qais di dalam. Dia berjalan. Apa yang dilakukan oleh Qais? Dia berjalan di depan orang sembahyang. Nah, haji imam ini kau nak berempang ni yang kau ini. Nah, kau lewat-lewat kami lagi sembahyang. Apa yang dilakukan Qais? Qais tidak menyadari ada orang yang sedang sholat. Lantas selesai sholat, imam tadi ngomong, "Ya fulan, sini dulu. Ngapa? Kamu tahu tak kami sembahyang? Kamu tahu tak kami lagi sholat, lagi zikir, lagi sholawat. Kau lewat di depan kami. Kenapa kau dah sembahyang?" Jawaban Qais yang bikin kita tersayang. Apa kata Qais? "Sesungguhnya wahai Tuhan, demi Allah, demi Rasul, aku tidak melihat kalian melaksanakan sholat." Loh, kok bisa? Kau kan punya mata. Ya betul, mataku memang nampak. Terus, aku tidak melihat kalian sholat, tapi yang ada di pikiranku, di hatiku, di mataku hanyalah Laila. Jadi kalau lah cinta sama wong lupa kan kira-kira. Maka Qais bertanya kepada jamaah tadi, "Wahai Tuhan, ya, Anda tadi sedang zikir, betul, sedang salawat, betul, sedang rukuk, betul, sedang baca Fatihah, betul. Bagaimana Anda mengatakan Anda sholat, tapi hati pikiran Anda bisa dipengaruhi oleh saya sebagai makhluk? Bagaimana bisa Bapak dan Ibu mengatakan cinta kepada Allah saat kalian sembahyang kalian tak khusyuk? Bagaimana bisa kalian sholat tapi pikiran kalian di rumah? Bagaimana kalian berzikir tapi pikiran kalian di pasar? Bagaimana kalian cinta kepada Rasulullah tapi kalian tidak mau berselawat kepada Rasulullah?" Nah, kenapa kalau kita sembahyang Allahu Akbar, imam lagi baca, kebetulan imam ini hafiz Quran, apa yang dibaca imamnya? Amma yatasaalun. Nah, panjang dulu imam itu selesai, aku nak ke pasar. An nabail alim alladhi hum fihi mukhtalifun. Nah, tak selesai lagi. Kau tunggu lama selesai tangani. Kasar aja itu. Ketika rakaat kedua, karena imamnya habis, dibacanya surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Terus sampai habis. Uji makmum belakang. Nah, kau tak jadi imam lagi di masjid kami. Kira-kira kenapa? Karena tidak ada cinta dan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang kalau di majlis dengar Ustaz tausiah, nah Ustaz itu lagi belum. Kenapa? Karena tidak ada cinta di dalam hatinya. Ibu kalau cinta kepada anak mertua, cinta kepada keponakan, nak jeleknya pun lagi cantik, nak buruknya pun jadi bagus. Betul tak kira-kira Pak? Betul nggak? Iya. Misalnya ibu muji ibu, ya aku itu Ustaz, besar tinggi, pelakatnya Ustaz, alhamdulillah, tak adik perangi jeleknya Ustaz. Uji mamang sebelah ini, kau tidak tahu cerita anak kau, hitam, pendek, buntut. Kenapa? Penilaian orang yang tidak ada cinta kepada yang dinilai itu akan berbeda. Sama kayak memandang Ustaz yang pakai kacamata ini, gak keren, kacamatanya mantap, tapi apa yang menilai? Mungkin tak sama Ustaz. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Yang dipandang antara yang memandang akan beda daripada penilaiannya. Aku ketemu dengan kakak aku, belakang kakak aku, ketemu mak aku cantik, cobalah kamu. Misalnya ketemu dengan maknya, Ustaz, mak aku cantik, berapa umurnya? 82. Asli Ustaz cantik nian. Alhamdulillah sekarang Ustaz minyak wanginya lalu ganti. Apa minyak wanginya? Kalau bahasa kami itu Pitson bu. Pitson bahasa kami itu. Samping wanginya itu bu, ganggu sembahyang. Cuma itu karena sudah ada cinta, ada zaun dalam hatinya,
maka yang jelek akan menjadi baik. Sama kita ibadah. Ada satu kisah seorang pemuda yang menimba ilmu di Arab. Ketika dia melaksanakan sholat tarawih, Pak, kalau kita di sini berapa rakaat? 8 ya. Berapa juz, Pak? Oh, banyak juz ya? Ya. Ketika di sana dia melaksanakan sholat, dia menyangka sholatnya tidak sama seperti di Masjid Al-Azhar. Ketika dia melaksanakan sholat, ternyata imamnya rakaat pertama 1 juz. Rakaat pertama satu juz. Alif lam mim. Panjang kan? Dia baca lagi sampai rakaat kedua. Saya qulu subhanahu minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Seterusnya sampailah lanjut ke juz 15. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. 15 juz semalam. Penat kata beliau, sudah patah kaki beliau, sakit kata beliau. Ketika dia sholat menatap ada seorang yang sudah tua, yang orang yang sudah tua ini tidak sedikit pun ada rasa mengeluh dan tidak ada keruh di wajahnya. Lantas dia bertanya, ya Syekh, Syekh ini Bu, Pak, terbagi menjadi 2. Di Arab itu ada Syekh itu orang yang sudah tua, artinya labuban. Kalau berganti luban yang dipanggil Syekh. Ada Syekh ya. Tapi aku panggil Bapak Syekh orang yang berilmu. Iya, pertama Syekh itu digelari bagi orang yang sudah tua. Yang kedua itu Syekh itu digelari bagi orang yang memiliki satu kemampuan ilmu. Nah, misalnya ibu punya keluarga namanya Syekh. Apa Syekh tahu misalnya? Ustaz, aku punya anak namanya Tony. Kalau kata Ustaz Abdul Somad kemarin. Dari mana dapatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirnya perlu hati-hati mengasih nama. Nah, ketika dia bertanya kepada Syekh itu, wahai Syekh, kenapa Anda melaksanakan sholat ini padahal 15 juz dikhotamkan pada malam ini melaksanakan sholat tarawih, tapi tidak ada rasa mengeluh, tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa kecewa di hati Anda? Apa kata beliau? Kenapa saya bisa begini? Karena saya ada cinta kepada Al-Quran, karena saya ada cinta kepada Allah, karena saya cinta akan berjamaah, karena saya cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa juz kira-kira Pak kalau kita baca khotaman sekarang? Kalau di pesantren itu Pak, santri-santri kita selama 17 hari kemarin ada yang sampai 5 kali khotam. Selama 17 hari 5 kali khotam 30 juz. Ada yang 4 kali, ada yang 2 kali, paling sedikit 1 kali hampir seluruh santri. Kenapa? Kami ajarkan man arada ayatakallam ma'allah, siapa saja yang ingin bercakap-cakap, bercerita dengan Allah, falyaqra'il Qur'an, maka baca Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an itu sebaik-baik obat. Kalau Bapak lagi pening kepala, baca Qur'an. Dulu ketika kami pernah mengabdikan di Negeri Sedang, kami punya kenalan namanya Dr. Daulay, orang Medan. Apa kata beliau? Saat ini ketika saya pening, ketika saya sakit perut, ketika saya merasa tak enak badan, yang saya lakukan adalah membaca Al-Quran. Berapa juz Pak? Alhamdulillah, saya membaca Al-Quran ketika saya pening 1 juz. Ketika selesai baca Quran, hilang sakit kepala saya. Terus Pak, yang penting itu isi dompet habis katanya. Nah, anjing habis pada dompet. Tapi alhamdulillah, bahkan ada satu penelitian, ketika kita baca Quran itu membentuk semacam partikel-partikel pada badan kita ini. Dalam satu penelitian yang artinya apa? Al-Quran ini ketika orang membaca Al-Quran, otak kita terus berjalan Pak. Insya Allah yang bengak menjadi pintar, yang tak pintar menjadi cerdas. Kenapa? Buktinya banyak menghafal Al-Quran. Saya punya teman, beliau asli orang Palembang, menghafal Al-Quran selama 19 hari. 30 juz hafal 19 hari. Saya juga punya teman, alhamdulillah beliau orang Jakarta. Ketika kami menimba ilmu di Jawa, teman kami menghafal Al-Quran itu selama 17 hari. 30 juz dihafalkan selama 17 hari. Tidak tahu bagaimana cara menghafalnya, tapi para guru itu terniang-niang, kaget semua. Kok bisa kau menghafal Quran seperti ini? Apa kata beliau? Sesungguhnya Ustaz, saya tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Bahkan di setiap waktu saya itu bersama Al-Quran. Bahkan HP pun tidak saya sentuh Ustaz. Kenapa? Saya takut nanti saya mati. Ketika saya mati, saya dalam keadaan maksiat. Masih muda Pak. Tapi alhamdulillah
beliau istiqomah di dalam agama. Sekarang cemburu gak kita melihat orang bisa hafal Quran 30 juz, melihat anak kecil hafal 30 juz. Kami punya guru kami di desa itu, anaknya baru usia 7 tahun, 8 tahun lah, masih kelas 4 SD, dia hafal 30 juz. Dan kami tahu persis bapaknya bagaimana. Bapaknya makan pun dijaga, minuman pun dijaga, hubungan dengan orang dijaga. Mungkin usianya seperti antum. Anaknya baru usia 8 tahun hafal 30 juz. Kemarin mengikuti MTQ tingkat Kabupaten Muara ini juara 1. Di sini kita harus cemburu dengan anak-anak yang bisa seperti itu. Loh, kok bisa? Sedangkan anak kita mungkin seusia, tapi berapa ayat yang sudah dia hafal, berapa juz yang sudah dia otakkan. Bagaimana bisa kita tidak menangis, tidak berhenti melihat anak-anak seperti itu. Semoga pengajian singkat ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini menjadi kebaikan. Yakinlah yang menyampaikan tidaklah mulia daripada yang mendengarkan. Kenapa? Sejatinya yang mendengar ataupun yang menyampaikan sama-sama ingin menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurangnya itu dari kami, kalau ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, mohon dimaafkan bila lisan tak terjaga. Sebab mengapa? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada lisan yang tak terjaga, jangan sampai dipendam di dalam hati. Lamun yurut jari-jari pun walaupun liman baruhan lisan. Luka oleh pedang masih bisa dicari obatnya, tapi luka oleh lisan teman obat mau dicari. Hadalallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.